Spartaners dimanapun kalian berada. Halo Spartaners semuanya. Selamat siang. Semuanya. Selamat siang. Jumpa lagi, balik lagi kita di channel Spartan Podcast kita. Gak kerasa udah episode 2 ya. Iya nih. Kita jalanin episode Semakin pertama seru itu nih kayaknya nih. bener banget. Luar topik-topiknya. biasa. Iya. Kemarin kan kita udah ngobrolin tentang kasih pengorbanan Tuhan Yesus bagi kehidupan kita, terutama anak muda. Dan untuk kali minggu ini kita tuh mau ngomongin apa sih Bro Yanes? Iya, sebelumnya kita juga minta makasih dulu dong buat teman-teman yang sudah mendengarkan, bahkan ngasih feedback ke kita semua walaupun Betul. hanya japri, itu nggak apa-apa. Kita terbuka buat kebaikan kita, buat peningkatan dari channel ini. Saran-saran semuanya kita terima dengan lapang hati dan bisa meningkatkan channel ini buat jadi berkat bagi teman-teman semua, oke? Haleluya. Haleluya. Dan juga ya menambahkan semangat kita nih untuk bikin pembahasan-pembahasan yang seru lagi nih. Khususnya pembahasan yang kedua ini lebih spesial. Temanya adalah komunitas dan janji di dalamnya. Yes, komunitas. Luar biasa. Luar biasa. Komunitas ya, oke. Yang pastinya komunitas dalam Tuhan. Iya, di dalam. Ya iyalah. Masa Jadi, komunitas mancing? Oke, sebelum Ya, kita lanjut lebih dalam, kita awali dengan berdoa dulu ya, Bro. Yuk. Ya udah kita berdoa deh, kita serahkan sama Tuhan. Sharing Diskusi. kita pada saat siang hari ini biar berjalan lancar sampai akhirnya. Bapak terima kasih Tuhan buat perkenanan-Mu pada siang hari ini. Kembali Tuhan, lewat kemurahan-Mu kami boleh ada pada saat siang hari ini. Kami akan mendiskusikan dan membahas firman-Mu mengenai komunitas yang baik di dalam Engkau dan mengandung janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, berikan hati kami, hati yang subur Tuhan, sehingga setiap sharing firman-Mu yang boleh Kau bagikan pada saat siang hari ini boleh bertumbuh, bahkan berakar dan berbuah di hadapan Engkau Tuhan. Pimpin hidup kami Tuhan, lihat Roh Kudus-Mu, biar kiranya kami boleh menjadi anak-anak terang dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Oke, puji Tuhan, di studio kita juga udah ada kehadiran teman-teman kita yang sudah membantu dari episode pertama. Ada Bro Yohanes, Hai. ada Bro Yonatan Lingga, Selamat siang Spartaners. dan juga saya sendiri dan tim multimedia yang juga selalu membantu untuk kita bisa menjadi berkat buat teman-teman Spartaners dimanapun kalian berada. Ya, tadi kita udah, Bro Yanes udah ngasih kisi-kisi untuk pembahasan kita minggu kali ini, yaitu tentang komunitas, yaitu komunitas di dalam gereja. Jadi mari kita langsung aja masuk tentang komunitas itu. Apa sih Bro definisinya? Ada yang tahu gak sih Bro? Kalau gue Heru sih, mungkin? gue punya komunitas banyak Bro. Wah, apa nih? Komunitas motor. Itu kan juga bisa membangun gak sih Bro sebenarnya Bro? Komunitas motor, komunitas hobi. Bisa. Itu kan boleh lah ya. Pastinya di dalam komunitas ada giveaway-nya atau promo-promo Iya, yang ada didapatkan biasanya. Tag and give lah ya. Kita Kita aja saling kalau berbagi. belanja, kalau punya member dapat potongan, apalagi Biar- komunitas di dalam Tuhan. Biar kata laki-laki tetap harus cari yang diskon ya. Ya. Ya, Bro Yanes, apa sih definisi komunitas itu di dalam suatu gereja? Kalau menurut gua definisi komunitas adalah tempat di mana yang menaungi ya jiwa-jiwa untuk apapun segala masalah, mungkin baik apa yang dialami, terus pengalaman hidup. Ya intinya di dalam komunitas itu kita saling membangun dan saling menyupport. Karena mungkin nanti kita akan kita akan mengerti benefitnya itu ada love, caring, sama sharing. Itu nanti mungkin kedepannya kita jelaskan dengan 3 topik yang akan dijabarkan nanti yang dibahas sama kita sih. Gitu. Oh, jadi komunitas itu nggak cuman hanya sekedar komunitas aja ya? Berarti komunitas itu Nggak cuma happy-happy enggak. gitu loh. lebih dalam lagi tuh tadi ada 3 inti itu tadi ya, yang love, Ya, sharing sama care and sharing. care and sharing ya. Iya. Wah, luar biasa nih. Ya jadi komunitas ya jangan dipikir komunitas kita Iya. bisa memanfaatkan komunitas nih. Wah, karena ada yang baik
aji mumpung ya kan. Iya. Kebanyakan kan orang mau komunitas karena untuk mendapatkan benefitnya, tapi kita ketahui juga di dalam komunitas kita mempunyai andil untuk memajukan ya orang-orang di dalam komunitas itu. Iya. Mungkin kita punya pengalaman yang kita dulu pernah mengalami betapa ya besarnya kasih Tuhan, kita masih muda. Terus pergaulan-pergaulan muda yang kita lewati dengan penyertaan Tuhan kan salah satu itu bagian untuk kita bisa men-sharingkan dengan ya member di dalam komunitas itu. Berarti dengan kata lain komunitas itu hampir sama dengan satu keluarga ya hubungannya ya. Ya, kalau ibaratnya dalam lingkup kecil, kalau di sekitar terdekat kita adalah keluarga. Dan dari keluarga lagi mungkin gereja ya, komunitas yang terbesar ya. Iya, Ya, oke. setelah keluarga yang paling dekat dengan kita, seperti itu. Untuk Bro Heru kira-kira punya ikut gabung suatu komunitas gak sih? Ya, saya tergabung dalam komunitas tentunya pemuda remaja ya, Spartan ya. Iya. Karena kebetulan saya juga dia sebagai koordinator dari teman-teman remaja pemuda juga. Haleluya. Wow. Dan banyak hal yang dilakukan di dalam suatu komunitas ya, karena memang komunitas itu kan berbicara mengenai interaksi ya, interaksi antara satu betul, sama lain. Betul. Artinya kita juga harus bisa mengenal seseorang itu lebih dalam, baru kita bisa menjalin suatu hubungan kepercayaan gitu kan. Karena landasan dari suatu komunitas kalau menurut saya itu rasa kepercayaan. Dan keterbukaan pastinya. Ya, karena kalau ada kepercayaan dia pasti terbuka, dia mau ngomong apapun. Dan satu lagi kuncinya kita juga harus bisa menjaga suatu komitmen atau rahasia seseorang gitu. Ya, itu kan pembahasannya juga di sini untuk lebih dalam lagi, yaitu pentingnya mempunyai komunitas dan mengetahui janji Tuhan di dalamnya nih. Berarti janji di dalam sebuah komunitas, terutama komunitas suatu gereja itu udah pasti ada yang namanya ikut andil campur tangan Tuhan dan pasti ada janji Tuhan di dalamnya. Apalagi kayak kan di gereja itu kan komunitas pasti ada banyak ya, komunitas pemuda, sekolah minggu, kaum pria atau kaum ibu kayak gitu kan. Nah, karena kita ini kira-kira di janji Tuhan yang seperti apa sih yang ada di komunitas yang di gereja, Bro Yanus? Sebelum mungkin dijabarkan lebih panjang lagi, mungkin kita melihat definisi komunitas menurut Henry Nouwen, salah satu penulis terkemuka dan rohani, itu berkata komunitas adalah tempat di mana orang yang paling tidak kita inginkan kehadirannya selalu tinggal bersama kita. Wow, yang tidak kita inginkan kehadirannya. Iya, karena di dalam balik lagi di dalam komunitas kita mungkin lihat hobinya sama, tapi belum tentu pemikirannya sama. Oke, iya. Ya, kita harus bisa nerima orang itu walaupun mempunyai hobi sama dengan kita. Jadi kalau sekarang kita membahas bukan komunitas secara sekuler, tapi lebih cenderung ke komunitas rohani, yaitu komunitas anak-anak muda. Terus? Ya kan? Berarti komunitas itu penting banget buat kehidupan kita, pribadi kita. Karena kita nggak bisa hidup sendiri mengandalkan diri sendiri. Kita perlu orang lain buat menilai apa yang menjadi kekurangan kita dan memotivasi kita supaya bisa kita lebih baik lagi. Jadi teman-teman, para Spartaners dimanapun kalian berada, sekali lagi bahwa kita adalah pribadi yang diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial yang perlu uluran tangan orang, perlu didengar, perlu dapat saran, masukan, khususnya di dalam kerohanian kita masing-masing. Jadi kalau buat pribadi gue, memang kita harus bisa membangun komunitas dan memilih komunitas mana yang memang bisa membangun kehidupan pribadi kita. Karena di Alkitab juga tertulis kan, di dalam 1 Korintus 10 ayat 23, di situ dikatakan segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu itu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu itu membangun. Jadi kita harus pintar-pintar memilih komunitas yang tepat untuk kerohanian kita, karena hubungannya bukan hanya untuk hidup yang sekarang, tapi untuk hidup yang akan datang. Oh iya, berarti dengan kata lain kita nggak boleh sembrono ya.
atau sembarangan Ya. masuk ke suatu komunitas. Ya benar, walaupun Tuhan memberikan kebebasan buat kehidupan kita, tapi jangan kita salah gunakan kebebasan itu untuk berbuat segala sesuatu yang kurang baik, bahkan justru menciderai hati Tuhan. Tapi gua ada pertanyaan nih bro. Kita bergabung di suatu komunitas. Ya kan pasti kan di suatu komunitas itu ada seorang pemimpinnya dong. Ya. Ya gak? Seorang Ya, leadernya. Nah tapi kadang leadernya ini nggak rohani gitu loh ya, atau bahkan belum mengenal Tuhan gitu. Kalau misalkan dia mengajak kita untuk hangout atau mengikuti kegiatannya dia yang tidak rohani tuh bagaimana? Apakah menolaknya tuh kan nggak enak tuh ya, Bro Yanus? Maksud gue, pertanyaan gue, bagaimana sih biar menolak atau bagaimana kalau menurut lo? Ya, kita kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Memang benar tadi Mas Heru bilang kita semua diberikan hak yang sama tuh, yaitu hak prerogatif yang dimana ya seperti ya free will. Kita bisa memutuskan sendiri. Kalau kita merasa itu baik buat kita mungkin ikut. Tapi merasa kita hal ini kayaknya ada penentangan nih di dalam hati nurani. Ya setiap masing-masing pribadi kan dia punya hati nurani. Ketika ada yang mengajarkan sesuatu hal yang hati nuraninya enggak nyaman, kita bisa aja menolaknya mungkin dengan alasan gue kayaknya ada mau lakukan sesuatu nih abis ini. Tapi jangan juga sampai loh kok lu begini, kayak jangan sampai kita ngejudge orang itu. Memang di dalam suatu pertumbuhan seseorang semua orang nggak bertumbuhnya sama. Ada proses-proses yang harus dia lewati. Ketika mungkin bukan masalah umur. Kalau untuk masalah pertumbuhan kembali lagi bukan ke masalah umur, karena di dalam komunitas juga bahkan ada orang yang muda tapi dia karena sudah mempunyai banyak pelajaran atau ilmu-ilmu yang didapatkan dari begitu banyak komunitas yang diikuti, dia punya bijak dan berhikmat itu. Apalagi ya kesehariannya membaca firman Tuhan kan lebih dahsyat lagi seperti ya Raja Salomo kan gitu. Iya, siap. Nah kalau ini komunitas ya kan, kadang ada juga sifat seseorang itu yang nggak mau komunitas atau introvert ya kalau bahasa itu. Kalau di Jepang ada tuh, kalau di Jepang ada tuh ekstrovert ya, kebalikannya introvert ya. Kayak di Jepang tuh ada tuh orang yang selalu mengurung diri di dalam rumah. Dia punya dunia sendiri lah ya istilahnya. Itu ya menurut lu bagaimana Bro Yohanes? Untuk mengajak dia gitu loh, untuk kembali lagi dia, kan setiap pribadi kan punya kapasiti atau hal yang pribadi dia sendiri. Nah caranya itu ya kita masuk melalui ya apa yang ada daripada dirinya dia. Misalnya hobi. Hobi atau sesuatu hal yang punya base sama. Mungkinnya orang yang dulu punya pengalaman introvert, ketika dia masuk ke dalam komunitas dia baru mengetahui ternyata orang introvert itu kita diem di dalam kondisi itu nggak baik. Ya itu bisa membuat kita pemalu, kita ibaratnya minder, nggak pede dan dibukakan itu karena kembali lagi ketika Tuhan Yesus melakukan perkaranya dari memulai misinya atau pelayanannya, Tuhan Yesus ini mencari anggota-anggota, yaitu membuat satu komunitas yang bisa dia muridkan. Kita boleh lihat kembali kalau di dalam Lukas, di sana Tuhan itu mencari orang-orang ya kayak Simon itu, dia mencari orang yang untuk bisa menyupport dia. Kalau ibaratnya support system, kalau di dalam komunitas itu ibaratnya cuma ada satu orang itu bukan disebut komunitas. Jadi kalau komunitas kan sama-sama yang bisa mensupport, kalau ada down disupport. Namanya kalau dalam komunitas rohani itu ditekankan kepada pemuritan, itu bisa juga disebut pemuritan. Pendewasaan rohani. Ya. Pendewasaan iman kita ya gitu ya. Itu betul sekali. Oke. Kalau menurut gue sih komunitas itu buat menajamkan rohani kita. Karena kita kan sudah bergereja dan berjemaat. Kita juga sudah banyak mendengarkan firman Tuhan yang kita dapat dari gereja. Selanjutnya di komunitas ini kita mengasah kembali lebih dalam lagi apa yang tadi Bro Yohanes bilang di awal tema kita.
janji Tuhan di dalam komunitas. Itu salah satunya dengan kita membahas firman Tuhan lebih dalam lagi dalam suatu komunitas. Karena dengan adanya keterbatasan waktu di gereja, karena dibatasi oleh waktu, kita nggak bisa benar-benar dalam. Tapi di komunitas kan kita nggak ada waktunya. Istilahnya bebas gitu kan. Nah disinilah janji Tuhan benar-benar kita boleh rasakan, oh ternyata tuh seperti ini maksud firman Tuhan yang dibagikan di gereja. Dan di dalam komunitas itu ada banyak hal juga yang bisa kita dapat, seperti yang akan kita bahas pada saat siang hari ini. Ada love, ada care, ada juga sharing gitu kan. Nanti poin demi poin kita akan bahas. Dan di sini poin yang pertama langsung aja kayaknya ya, tentang love atau cinta. Ya, mungkin juga kita lihat dari dasar dari komunitas ini ternyata ada loh di dalam Alkitab. Boleh kita mungkin sama-sama Spartanus dimanapun kalian berada, kita boleh membuka Alkitab kita, membacanya di dalam surat Efesus 3 ayat yang 6. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Jadi ayat ini juga yang mendasari ya ada komunitas, kita mengerti janji Tuhan di dalam komunitas. Kembali lagi kita akan selanjutnya membahas tentang love, di mana dasar dari segala sesuatunya apa yang kita lakukan itu adalah kasih. Kembali lagi kasih. Kasih itu di sini kita bisa bilang kasih bukan kasih secara duniawi, asmara atau secara ya kasih eros kalau dibilang. Tapi di sini lebih dipertekankan kasih agape atau unconditional love, ya sesuatu yang kita bisa melayani tanpa memikirkan sesuatu hal. Jadi ya tulus lah ibaratnya seperti itu. Oke, berarti dalam suatu komunitas itu intinya kita tuh nggak bisa egois ya bro ya. Iya. Karena tadi kan yang seperti lu jelasin tadi agape atau unconditional love ya kan. Jadi intinya jika ada salah satu anggota suatu komunitas itu yang agak melenceng atau menyakiti hati kita gitu, entah itu bercanda atau itu ya, berarti kita ya harus tetap harus mengampuni ya gitu kita kan. Ibaratnya nggak tersulut dengan emosi karena kembali lagi ibaratnya kembali lagi tadi mungkin gue sudah sempat bilang bahwa komunitas itu nggak bisa dilihat dari konsep umur. Kalau di gereja apalagi kaum muda-mudi remaja kan ada ibaratnya umurnya kan berbeda-beda, Step-step, yang nggak satu generasi, tapi bagaimana kita menjadi suatu media di mana dia mempercayai kita. Kan tadi sempat bro Heru juga menjelaskan bahwa dalam setiap fase kalau dia tidak percaya berarti dia tidak bisa terbuka. Ya kalau kita udah mendapatkan kepercayaan ya itu balik lagi dia, karena dia melihat kasih kita, ternyata komunitas ini didasari oleh kasih loh, dari sesuatu yang ibaratnya ya benar-benar tulus, tidak ada memikirkan suatu keuntungan apapun. Nggak seperti komunitas-komunitas yang ada di luar sana seperti itu. Nah benar tuh, di dalam komunitas juga kita harus belajar menghargai pendapat orang. Seperti tadi Bro Lai juga bilang, Bro Yonatan juga bilang takutnya salah persepsi gitu kan, jadi sakit hati atau gimana ya. Kita harus belajar menghargai pendapat orang, kita belajar rendah hati, kita belajar memahami orang, kita belajar mengasihi juga. Banyak belajar di dalam komunitas itu penting, karena kita kan terdiri bukan dari 1-2 orang, tapi dari banyak pemikiran. Kalau kita cuma satu-satu, terkadang kita kalau seorang diri ngerasa kita udah perfect hidupnya, gue gak perlu ini, gak perlu ini. Tapi ternyata di dalam suatu komunitas ternyata banyak orang yang tahu kelemahan saya di sini, jadi saya harus perbaiki. So itulah sebabnya setiap anggota di dalam komunitas itu pasti mengalami pertumbuhan baik dari sisi rohani maupun dari karakter dalam kehidupannya. Seperti firman Tuhan juga ada di dalam firman Tuhan itu di dalam Amsal 27 ayat 17 bahwa besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Itulah pentingnya komunitas untuk kita bisa sama-sama menuju sama-sama ke atas, ke tingkat level yang lebih tinggi lagi, khususnya di dalam kerohanian kita, supaya kita bisa benar-benar memegang janji Tuhan dalam kehidupan kita semua. Ya, itu
Jadi Spartaners udah mulai paham dari tadi pembahasan kita itu tentang love. Nah coba sekarang kan yang keduanya tentang care nih Bro Yohanes. Care itu yang seperti apa sih penjelasannya? Ya, kalau sesuai dengan hati kata care kan kita saling mengasihi. Oke, Jadi saling. implementasi dari kasih itu. Peduli Jadi, peduli. Kita di dalam komunitas kita nggak bisa, ya kembali lagi tadi Bro Yonatan bilang bukan egois. Kita nggak egois. Kita harus terbuka. Kita harus menerima diri orang lain untuk masuk ke diri kita, walaupun itu nggak sesuai dengan pandangan kita. Susah. Kembali Itu susah lagi tuh. karena ya menurut tadi definisi komunitas itu kata Henry Nouwen bahwa nggak semua orang yang sama nih. Jadi kita harus care sama siapa aja yang ada dalam komunitas. Baik juga ya kita sekarang bicara dengan komunitas rohani, di mana komunitas muda-mudi mau bangun. Jadi kita landasi segala sesuatu yang berasal yang kita pelajari dari pribadi Yesus itu sendiri. Oke. Ngomong-ngomong tadi yang Newton itu yang kejatuhan apel bukan sih? Henry Itu Itu Isaac Newton ya. Oke. Ya, bukan Newton. Ya karena satu lagi ada ayat yang paling penting nih. Kenapa mesti harus di dalam komunitas, di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-24 sampai 25. Mari Spartaners kita membuka kitab kita baca bersama-sama, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi ini juga bisa masuk ke dalam implementasi caring itu sendiri, karena marilah kita harus saling memperhatikan. Jadi ya sama Mengingatkan ya. mengingatkan untuk ibaratnya sama-sama saling, kalau kita maju sama-sama kan enak. Kalau kita maju ada yang mau maju, ada yang enggak kan kita merasa berat. Iya. Ya seperti kalau ibaratnya ya suatu truk nih, kendaraan menggandeng, ada truk gandengan. Jadi kalau kepalanya maju otomatis belakangnya Ekornya, gandengannya juga badannya ikut. Iya. Nggak mungkin gandengannya nunggu. Kecuali Gitu, putus. kecuali putus. Ya, kayak gitu. Dan boleh disadari juga di dalam komunitas kita seperti puzzle lah, seperti banyak sekali orang-orang gitu ya. Pecahan-pecahan Ada ya gitu dipecah-pecahkan, ya ada lubangnya berbeda, ada ibaratnya plusnya ada. Iya. Jadi nggak, puzzle itu kan nggak semua shape-nya sama. Iya betul. Daripada kita melekatkan ya dengan ya sama-sama mempunyai ibaratnya ini kan fokusnya kita kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukan secara pribadi. Pribadi juga penting. Jadi efek implementasi dari hasil kita. Oh ternyata kita mengerti. Kita ini ibaratnya anak Tuhan. Ayo kita sama-sama bisa membangun, bisa bergerak dengan komunitas nih. Jadi kita lihat kalau puzzle selesai ibaratnya dikerjakan jadinya indah gitu. Karena dia mengerti sih. Iya. Iya bagus banget tuh penjelasannya, memang gue setuju banget. Salah satu poin yang dibahas di session sekarang ini adalah care. BTW di komunitas Spartaners itu udah ada loh salah satu wujud dari care ini. Oh ya? Ada Apa di grup tuh, Bro? WhatsApp kita udah sering mendoakan teman-teman kita. Ya, bener. Udah ada listnya setiap hari. Itu sama Bro Wandi Agustian ya? Iya, itu koordinator Bro Wandi. kita. Ya. Luar biasa Bro Wandi. Heeh. Tuhan semakin pakai. Dan di situ kita bisa berdoa buat list nama-nama teman-teman kita, apa yang mereka pergumulkan, seperti sekolahnya, pekerjaannya, masa depannya, kesehatannya, semua kita doain. Iya, Itu sangat bagus sekali sebagai suatu step awal untuk kita sama-sama saling care, saling peduli antara satu sama lain. Walaupun mungkin gak ada yang ngeliat ya guys, cuma di-share gitu doang. Tapi saya percaya teman-teman semua mengambil bagian di dalam satu poin penting ini di dalam doa. Karena salah satu poin penting di dalam komunitas itu adalah dibangun dengan doa. Fondasi ya, betul. fondasinya. Relasi dengan Tuhan. Iya. Ya dan juga di komunitas juga kita Terus dalam komunitas kita terus. ya kita diperlihatkan tentang keadaan yang nyata akan anggota atau member di dalam komunitas. Jadi kita itu harus sensitif nih
masalah caring ini sensitif. Jangan sampai kita memberikan suatu perhatian ibaratnya ke lawan pasang nih. Mungkin kita berpikiran punya hati tulus untuk membantu dia. Benar, tapi tuh. karena ini lawan pasang. Misalnya gue sebagai pria nih. Ya ada membutuhkan cewek. Tapi gue punya hati tulus untuk membantu dia yang Si perempuan cewek ini dalam menghadapi masalahnya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga dia mempunyai feel yang lain gitu. Nah itu Jadi, gimana tuh bro? ya itu jadi ibaratnya kalau menurut gua sih untuk menjaga step ke sana atau arah ke sana, kita ibaratnya kita tahu diri. Oh mungkin cewek, mungkin kita cari teman lagi yang mungkin temen cewek juga yang ibaratnya dia punya kuat lah, ibaratnya bukan kuat deket sama Tuhan, punya relasi bagus sama Tuhan, dia juga bisa ya mau follow up ya cewek tersebut itu. Jadi cowok dengan cowok, cewek dengan cewek. Jadi ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau mencurumuskan ke hal-hal yang dosa itu, seperti itu sih. Oh iya, itu kalau ini gue ada ini juga. Kira-kira itu masuk ke care gak sih kalau misalkan gue lagi butuh uang nih? Itu masuk ke care apa enggak sih? Itu kere bro. Ya itu ya semuanya pasti membutuhkan uang, tapi di saat ini ya itu juga banyak orang. Nah, dalam komunitas itu kita juga bukan bertumbuh di dalam sesuatu spiritual, tetapi di dalam hal-hal yang dibutuhkan. Tadi gue bilang hal-hal apa sih yang dia butuhkan. Mungkin dia membutuhkan satu pekerjaan, oke kita carikan. Mungkin kita mampu untuk ibaratnya membiayakan dia untuk kehidupan ke depan-depannya. Mari kita sama-sama ya mendukung juga di dalam hal itu. Jadi kedua ya dalam kebutuhan pokoknya orang itu dan kebutuhan rohaninya itu jadi balance sih, dua-duanya bisa masuk. Ya, sebelum kita lanjut ke poin yang ketiga, kita akan mendengarkan satu pujian dulu dari Spartan Youth Cimanggis. Tuhan Yesus memberkati. Membawa hancur hati
Ya demikian tadi satu pujian dari grup Spartan Youth Cimanggis. Mudah-mudahan menjadi berkat buat kalian Spartaners dimanapun kalian berada ya teman-teman. Amin. Pastinya Amin. bisa menjadi berkat lah. Itu Ya. pujiannya bagus banget. Iya, Suaranya juga bener-bener. bagus. Instrumen musiknya juga bagus. Itu aja gue pas tadi dengerin kayaknya terhenyuk gitu hati gue. Wah luar biasa. Entah itu luar biasa atau alay, saya juga nggak tahu. Ya juga tapi Terhenyuk sampai perut saya gitu. Keroncongan. Tapi dari suatu komunitas itu paduan suara kan jadi komunitas juga ya bro ya. benar, dari itu pondasinya yang untuk memuji dan memuliakan nama komunitas Tuhan. pemusik-pemusik gereja. Iya. Yoi, vokal juga masuk group juga, Mantep ya. ya kan, banget itu. vokal group. Ya. Nah, jadi teman-teman Spartaners, jika kalian punya komunitas, carilah komunitas yang membuat kalian tuh kreativitas kalian dan tuh bertumbuh ke arah yang baik ya. Iya, betul. Dan juga bertumbuh untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Itu penting. Komunitas. Luar biasa. Ya karena sekali lagi kita adalah The God's Warrior. God's Warrior. God's Warrior. Ya, jadi kita punya satu Spartan. nih misi khusus. Sebelum dilanjut gue ada tebak-tebakan nih. Oke, apa nih gue suka Bro nih? Yohanes sama Bro Boleh, Yonatan Oke. jawab tapi harus bareng ya, nggak boleh nggak bareng gitu maksudnya. Tebakannya tebakan cepet ya. Oke, siap. Yaudah kita coba dulu ya. Oke. Kertas warnanya, Putih. awan warnanya, Putih. gigi warnanya, Putih. uban warnanya, Putih. sapi minumnya, Susu. sapi minumnya susu mana ada bro? Oh iya ya, minumnya Air. Air putih. air. Emang ada air putih? Ada air mineral. Air ya? bening Kalau ada. putih, air warna putih, kan nggak ada warna-warna putih kan? Harusnya bening ya. Air Bening. tajin, air putih, air beras. Oke, Oke lanjut lagi deh ke materi. kita lanjut ke materi yang ketiga yaitu sharing Bro Yohanes. Monggo. Ya sharing ini ya kembali lagi karena ini komunitas ya rohani yaitu sharing tentang firman Tuhan. Nah ketika kita mendapatkan sharing tentang firman Tuhan atau pengalaman hidup, penyertaan Tuhan di dalam satu pribadi, disitulah kita bisa melihat apa sih janji Tuhan. Ternyata kita bisa mengenal janji Tuhan dan Tuhan memberkati komunitas melalui itu karena kita saling sama-sama ya membagi hal-hal yang baik apa yang sudah dialami. Kan kembali lagi seperti dibilang kan di dalam komunitas itu bukan hanya satu generasi. Jadi generasi Beberapa yang awal generasi, itu ada. iya. Nah, jadi dari orang-orang di generasi yang atas dan orang-orang Orang tua, generasi ya. yang ibaratnya yang baru nih kan bisa kolaborasi. Kan mempunyai sesuatu hal. Mungkin di zaman gua merasakan hal gini. Belum tentu di zaman yang generasi sekarang merasakan Iya, hal yang berbeda sama. jauh, iya. Nah, dengan itu kita bisa menerapkan ini di dalam pembahasan firman Tuhan khususnya untuk membukakan tentang firman Tuhan tentang ini tuh berkata seperti ini dong. Karena apa? Gue merasakannya, gue pernah mengalaminya seperti itu sih. Kalau sharing ini, nah itu konsepnya untuk mengerti tentang janji Tuhan. Tapi di balik itu juga kita bisa ibaratnya mengerti aksi kita nih. Karena mereka ya kita kan masih hidup di dunia. Kita masih memerlukan hal-hal ibaratnya hal-hal pokok seperti makanan, kalau kita seperti ibaratnya tempat tinggal, apa hal-hal yang penting yang harus kita sharingkan ya ibaratnya karena dia membutuhkan. Nah itu juga penting, itu juga yang mungkin tema yang kemarin lalu kan kita men-sharingkan itu bukan dari apa yang kita punya atau lebih, tapi karena kita mengasihi, kita sharing. Ibaratnya di tengah pandemi ini kita Menguatkan kemarin ya. dari gereja sudah men-sharingkan banyak hal nih. Sharing, memberi. Sharing itu kan memberi hal yang positif ya, kayak sembako apa yang dibutuhkan. Iya. Ibaratnya untuk orang-orang di luar sana seperti itu sih. Itu bener banget tuh. Jadi poin sharing ini gak kalah pentingnya dari poin love dan care di atas. Karena dalam menjalani kehidupan kita perlu sadar bahwa kita tuh gak bisa selamanya menanggung suatu masalah kita seorang diri. Iya. Ya gak sih? Betul Iya. sekali. Kita perlu orang lain untuk berbagi dan menguatkan iman kita kembali. Betul. Dan menurut gue tempat yang terbaik untuk mendapatkan kekuatan rohani ya di dalam komunitas rohani gitu. Betul. Bahkan di Alkitab juga kita bisa melihat bahwa para rasul dan orang percaya pada zaman dahulu juga berkumpul bersama-sama. Iya. Mereka saling menguatkan, mereka saling mendoakan antara satu sama lain. Itu ada tuh ceritanya di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46. Makanya gak heran
Pertumbuhan iman mereka dari hari ke hari bertambah kuat, bahkan menjadi inspirasi bagi orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan. Dan ini bisa menjadi saksi untuk bisa menyelamatkan banyak jiwa, bro. Luar biasa ya. Nih Bro Yohanes, gue punya pertanyaan. Kira-kira bagaimana sih untuk mengajak kembali, kan salah satu di dalam suatu komunitas banyak anggota kan, tadi Bro Yohanes bilang. Betul. Juga banyak kepala gitu kan. Tapi ada satu yang penting, bro. Apa tuh? Kepalanya nggak bisa diganti, yaitu Yesus. Luar biasa. Luar biasa. Ya ini yang tadi kembali lagi ke pertanyaan gua itu, ya kan dalam suatu komunitas ada tuh beberapa anggota yang mengundurkan diri ya kan, atau menghilang tiba-tiba, seperti itu ya. Itu gimana sih Bro Yohanes? Ada masukan gak sih gimana sih agar menarik mereka kembali gitu loh? Ya, yang pertama sih harus dipikirkan dari anggota di dalam komunitas tersebut, atau komunitas kita nih, komunitas kaum muda-mudi remaja, internalnya dulu internal. Kita memikir, kita sama-sama itu jangan pernah menghakimi seseorang. Satu, jangan pernah melihat sesuatu pandangan positif nih. Mungkin orang itu pernah melakukan kesalahan, tapi jangan itu yang di point, jadinya di highlight, sehingga kita bisa, ngapain sih komunitas itu, coba lihat aja anggota itu pernah orang itu melakukan hal-hal gitu. Jangan melihat ya sisi yang jelek, tapi kita mau melihat, kita boleh bersama-sama ke depannya ini belajar lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Untuk bagaimana bisa menarik, ya harus ada dalam komunitas itu ya care. Salah satu. Itu tadi poin kedua ya. Mungkin sebelum pandemi ini kan kita sudah melakukannya. Ada kawan kita yang ibaratnya sudah lama tiba-tiba menghilang kan. Iya, itu terakhir tuh ya. Setelah itu langsung corona. Ya itu terakhir. Ada maksud Tuhan lah. Luar biasa. Jadi waktu Tuhan kan bukan waktu kita. Kalau rencananya harus terjadi saat itu, ya berarti kita nggak bisa tunda-tunda. Yang bersyukurnya kita tahu. Jadi apa yang dia alami, apa yang perlu dia inginkan untuk kita dukung dalam doa, dalam ibaratnya support, ya supaya dia kembali lagi ke dalam komunitas. Intinya sekali lagi, namanya komunitas di dalam Tuhan itu nggak ada ruginya, nggak pernah buat orang itu rugi, kecuali kita berpikir dengan ekspektasi kita nih untuk dengan dalih untuk menarik segala keuntungan yang menurut pola pikir kita itu yang jangan sampai situ ada. Di dalam komunitas kan kita sama-sama bertumbuh, bukan komunitas itu mungkin ada satu yang profesional tapi nggak semua orang itu profesional. Nah kita harus belajar, kita memahami dari kita udah punya ibaratnya buku petunjuk itu ya. Buku petunjuknya adalah firman Tuhan. Ketika ada orang nih ibaratnya lebih paham tentang firman itu membagikan, kita juga bisa melit orang yang kurang ibaratnya hatinya, imannya kepada Tuhan untuk menarik, untuk bisa sama-sama nih tekun di dalam Tuhan nih, seperti itu. Berarti intinya kita internal kita harus perbaiki dulu ya maksudnya. Ya. Kita harus ibaratnya keterbukaan sih, kalau memang ada sesuatu hal yang salah atau ya namanya manusia, terkadang di satu saat kita nggak bisa mengontrol emosi atau mungkin perkataan. Ya balik itu, kalau kita menyadari hal itu salah, ya kita jangan diem aja, tapi kita ya action, kita ibaratnya meminta maaf atau ibaratnya diskusi lah dengan orang yang kita yang sudah kita sakiti gitu. Jangan sampai itu menjadi batu sandungan untuk dia. Berarti kembali seperti love, poin pertama tadi ya, love ya, walaupun kita disakiti, kita tetap mengasihi orang itu kayak betul. Tapi dengan membuat suatu event bisa juga gak sih bro untuk mengembalikan menarik mereka kembali yang undur diri dengan event-event Komuda gitu kan? Ya. Bisa juga kan ya? Itu pastinya bisa, karena kembali lagi di dalam satu event kita kan membutuhkan banyak orang. Nah itu dia, melibatkan ya ibaratnya ya tenaga juga banyak. Mungkin ya selama masa pandemi ini kan kita nggak bisa buat event kan. Dia. Tapi untuk Bro Iyo nih, contohnya ya sekarang ini podcast kita ini kan membutuhkan orang. Jadi kita nggak bisa sendirian. Kita harus mengumpulkan orang-orang yang lain sama-sama ya untuk bisa
ibaratnya membuat podcast ini dan memberitakan hal-hal baik nih walaupun di tengah kondisi pandemi saat ini seperti itu sih. Tapi kita juga Spartaners membuat podcast ini juga tetap nggak banyak orang banget sih ya, cuman 4 orang doang, dan kita juga physical distancing ya, jangan lupa. 1 meter jaraknya kita lagi sudah PSBB ya. Iya, makanya kalau Spartaners mau lihat boleh gabung dong ke kita ke ya kan, studio nih. studio kita yaitu GPPS Cimanggis KM 34 ya kalau nggak salah ya. Jangan lupa yang udah di Japri kita sama-sama bareng-bareng ya. Iya, itu dia. Oke, kita langsung ke kesimpulan buat sharing kita pada saat siang hari ini. Terus. Ya, bahwa memang suatu komunitas itu penting buat kehidupan kita, terlebih kehidupan kerohanian kita. Lewat banyak ayat firman Tuhan yang sudah kita bahas selama session kita siang hari ini, kita bisa menjadi pribadi yang bisa lebih memilih apa-apa yang baik buat kehidupan kita, karena apa yang kita pilih itu kita yang akan jalani, dan apa yang kita jalani itu nanti kita akan bayar konsekuensinya, baik secara jasmani maupun secara rohani. Jadi buat teman-teman Spartaners yang mendengarkan channel pada saat siang hari ini, yuk mari kita kembali lagi gabung di dalam acara ibadah Spartaners yang mungkin nanti setelah pandemi ini berakhir kita sama-sama lebih giat lagi dalam kita beribadah, dan juga kita saling bisa peduli kepada sesama kita, Spartaners dimanapun kita berada. Kita bisa saling membangun lewat tingkah laku kita dan ucapan kita, sehingga hanya nama Tuhan saja yang dipuji dan dibesarkan. Iya, betul sekali. Ya, mungkin dengan sharing ini kita tutup di dalam doa. Ya, Bapa kami yang surga, kami bersyukur, terima kasih atas penyertaan-Mu yang sempurna atas setiap kami dalam pembicaraan yang sudah sama-sama kita ungkapkan betapa besar karya-Mu dan kasih-Mu atas setiap kami, sehingga kami membahas satu tema dengan komunitas, karena komunitas itu penting di mana kita sama-sama saling menguatkan, saling membangun, saling memberikan sesuatu hal yang baik di dalam pertumbuhan iman, yaitu iman di dalam iman Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan yang kita dengarkan untuk bertumbuh lagi. Di luar itu kita juga bisa berdampak, memberikan sesuatu hal yang baik bagi lingkungan dan sekitar. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sempurna, dan boleh podcast ini boleh kami sama-sama selesaikan dengan baik, dan semuanya hanya memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Kami pelaskan doa dan permohonan ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Oke Spartaners, dimanapun kalian berada, demikianlah diskusi kita kali ini tentang komunitas, terutama komunitas di dalam gereja. Dan nantikan terus podcast kita. Lain kali kita mau berdiskusi tentang apa juga belum tahu ya. Mungkin komunitas ini bisa ada episode kedua tema selanjutnya mungkin kita akan membedakan komunitas di luar sana dengan ibaratnya komunitas duniawi, rohani dengan sekuler. Oke, Spartaners dimanapun kalian berada, stay health, dan juga jangan lupa tetap ibadah di rumah kalian masing-masing. Saksikan pada dunia penebusan yang mulia, kuasa salib-Mu sempurna. Tunjukkan pada manusia kedahsyatan-Mu, oh Tuhan. Pakailah kami jadi saksi-Mu bagi generasi ini. Kami berdiri hingga nyatalah dahsyat Engkau. Kini kami kan memuji dengan senang hati, hingga nyatalah dahsyat Engkau hebat. Oh, oh. Saksikan pada dunia